Jika Anda bisa menaiki mesin waktu dan mundur ke 2,5 miliar tahun yang lalu, Anda akan mati dalam hitungan detik. Bukan karena dinosaurus, mereka belum ada. Bukan karena asteroid. Anda akan mati karena tercekik. Selamat datang di bumi masa Archean. Langit di sini tidak berwarna biru, melainkan oranye kemerahan karena penuh gas metana. Lautannya tidak biru, melainkan hijau keruh karena kaya akan zat besi terlarut. Dan yang paling penting, tidak ada oksigen bebas di atmosfer. Kehidupan saat itu didominasi oleh organisme bersel tunggal sederhana yang disebut anaerob. Bagi mereka, oksigen adalah racun mematikan. Mereka hidup bahagia dalam dunia tanpa udara ini selama miliaran tahun. Sampai suatu hari, evolusi menciptakan pembunuh terhebat dalam sejarah planet kita. Pembunuh itu bukanlah monster raksasa, melainkan bakteri mikroskopis bernama Cyanobacteria. Cyanobacteria atau alga biru hijau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan makhluk hidup sebelumnya. Mereka belajar memakan sinar matahari. Mereka mengembangkan fotosintesis dengan menggunakan air, sinar matahari, dan karbon dioksida. Mereka menciptakan energi untuk diri mereka sendiri. Tapi ada satu masalah kecil. Proses ini menghasilkan limbah buangan. Limbah itu adalah gas oksigen. Awalnya, oksigen yang mereka lepaskan diserap oleh zat besi di lautan. Ini memicu peristiwa kimiawi kolosal. Lautan di seluruh dunia berkarat. Zat besi yang bereaksi dengan oksigen mengendap ke dasar laut, menciptakan lapisan batuan besi raksasa yang kita sebut banded iron formations. Hampir semua besi yang kita gunakan untuk membangun gedung pencakar langit dan mobil hari ini berasal dari karat purba ini. Namun, setelah semua besi di laut habis bereaksi, oksigen mulai menumpuk di atmosfer. Dan inilah saat kiamat dimulai. Peristiwa ini disebut The Great Oxygenation Event atau bencana oksigen. Bagi kehidupan asli bumi, bakteri anaerob, udara tiba-tiba berubah menjadi gas beracun. Oksigen membakar sel-sel mereka. Terjadilah kepunahan massal terbesar dalam sejarah. Diperkirakan, lebih dari 99% kehidupan di bumi musnah. Mereka yang selamat harus bersembunyi di lumpur terdalam yang tidak tersentuh oksigen. Tempat keturunan mereka masih hidup sampai hari ini. Tapi bencana belum selesai. Oksigen punya efek samping lain yang mengerikan. Di atmosfer, oksigen bereaksi dengan metana, gas rumah kaca yang menjaga bumi tetap hangat. Reaksi ini menghilangkan selimut hangat bumi. Suhu global anjlok drastis. Bumi memasuki zaman es terparah yang pernah ada, yang dikenal sebagai Huronian Glaciation. Seluruh planet, dari kutub hingga khatulistiwa, membeku total. Bumi berubah menjadi snowball earth, bola salju raksasa. Selama 300 juta tahun, bumi adalah planet beku yang putih dan sunyi. Kehidupan hanya bertahan di saku-saku kecil dekat gunung berapi bawah laut. Tampak seperti akhir dari segalanya, bukan? Tapi dalam biologi, kehancuran seringkali membuka jalan bagi inovasi. Tekanan lingkungan yang ekstrem ini memaksa kehidupan untuk beradaptasi. Sebuah sel mikroba melakukan hal nekat. Alih-alih mati diracuni oksigen, ia menelan bakteri lain yang bisa memproses oksigen dan menjadikannya mesin tenaga di dalam tubuhnya. Bakteri yang ditelan itu kemudian berevolusi menjadi mitokondria. Inilah momen eukaryogenesis, lahirnya sel kompleks eukariota. Sel-sel baru ini menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi hingga 18 kali lebih banyak daripada metode lama. Energi ekstra ini memungkinkan kehidupan tumbuh menjadi lebih besar, lebih kompleks, dan akhirnya multiseluler. Tanpa bencana oksigen, tanpa kepunahan massal itu, dan tanpa bola salju raksasa, kehidupan di bumi mungkin akan tetap berupa lendir mikroskopis selamanya. Kita, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah anak-anak dari bencana ini. Kita bernapas berkat limbah beracun yang pernah menghancurkan dunia lama. Jadi, tarik napas dalam-dalam dan berterima kasihlah pada Cyanobacteria.